Nah, kemudian poin yang selanjutnya, karena mereka berdosa maka saya juga berdosa. Poinnya di situ. Jadi mengakui adanya dosa waris. Jadi saya rasa semua sekte Kristen punya pengakuan dosa waris. Jadi kalau tidak pengakuan dosa waris atau tidak mengakui adanya dosa waris, gampang sekali gitu ya, Kristen palsu berarti. Atau sinkritis dengan agama-agama lain. Jadi poin yang kedua setelah mengakui bahwa pelanggar perintah Tuhan adalah mengakui bahwa percaya kepada Tuhan yang salah. Jadi ular tua di Eden itu dianggap Tuhan yang baru gitu. Karena dia memberitahu sesuatu dan dipercaya oleh Hawa, si perempuan ini gitu. Dan tujuannya kan meragukan Tuhan yang original gitu. Jadi yang KW ini meragukan yang original. Kemudian meragukannya itu mewujud dalam banyak agama. Banyak agama yang mengklaim menggunakan simbol pohon kehidupan. Jadi seringkali makanya di banyak agama di dunia mereka menggunakan simbol pohon kehidupan. Sedangkan dalam Alkitab tidak ada yang bisa mendekat kepada pohon kehidupan. Adam pun tidak gitu ya. Jadi Adam sebelum berdosa juga tidak mendekat ke pohon kehidupan. Tetapi semua agama dari banyak bangsa itu punya simbol pohon dan beranggapan pohon kehidupan. Padahal yang aslinya yang bisa mereka dekati adalah pohon pengetahuan gitu. Jadi ini hanya ajaran Yahudi dan Kristen yang punya dua ini ya, punya pembeda ini ya. Jadi pohon kehidupan versus pohon pengetahuan. Di agama-agama yang sekarang mengajarkan pohon kehidupan itu aslinya adalah pohon pengetahuan gitu ya. Membawa dosa. Jadi pohon pengetahuan ini membawa dosa. Ada satu ya, membawa pengetahuan tentang dosa, bagaimana berbuat dosa dan bagaimana menikmati dosa. Jadi ada empat poin yang saya tekankan dalam kategori pohon pengetahuan. Jadi nanti dalam diskusi bisa saja nanti muncul ide-ide baru, karena di awal ini tuh muncul mayoritas karena pengilhaman gitu ya. Jadi bukan karena pemikiran atau perenungan, tapi pengilhaman. Jadi tiba-tiba langsung keluar gitu ya idenya gitu ya. Gitu. Dan sejauh ini yang cukup berdampak gitu ya. Sangat-sangat berdampak. Gitu. Jadi saya ulang lagi, poin penting dari pohon kehidupan adalah satu, membawa dosa, membawa pengetahuan tentang dosa. Jadi membawa dosa ini tentang esensinya, membawa esensi dosa. Terus membawa pengetahuan tentang dosa itu jadi ngerti tentang dosa. Jadi sebelumnya nggak ngerti tentang dosa, sekarang mengerti tentang dosa. Yang ketiga, bagaimana berbuat dosa jadi ngerti. Jadi awalnya ngerti dosa dulu, terus ngerti cara berbuat dosanya, terus ngerti cara menikmati dosanya. Itu dua hal yang agak berbeda ya, bagaimana berbuat dosa dan bagaimana menikmati dosa. Jadi menikmati dosa itu senang dengan dosa gitu. Nah, orang berbuat dosa itu kadang mikir wah akibatnya apa, tapi kalau orang sudah tahapnya menikmati dosa, dia udah tidak bisa mikir resiko gitu ya. Jadi ada beberapa level dari tingkat dosa.